Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sanjaya Retail? Kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di toko Genia Mart yang tepatnya ada di kota Salatiga, yang lokasinya langsung berbatasan dengan kota Boyolali. Tepatnya ada di desa Kaliwaru, Pengaran. Jadi Sobat Sanjaya Retail, toko ini ada di Jalan Raya, Jalan Nasional. Ya, bagaimana cara membedakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kecamatan? Teman-teman bisa cek langsung kondisinya. Kalau jalan nasional itu ada garis kuningnya di tengah-tengah, maka itu bisa dikatakan jalan nasional. Jalan nasional itu berarti menghubungkan antar provinsi, antar kota. Maka sudah dipastikan orang lewat sangat banyak. Orang lalu lalang, orang di traffic sangat luar biasa kondisinya. Bahkan bis, truk, kendaraan pribadi, motor, semua lewat sini. Nah, pesan yang saya ingin sampaikan, ketika teman-teman mau buka minimarket di lokasi seperti ini, ya, yang perlu diperhatikan adalah pemukiman di sekitar tokonya. Oke, kalau kita lihat kondisinya traffic ramai, padat. Tapi apakah kita mampu menarik orang-orang traffic? Sedangkan kalau kita bicara brand, toko lokal itu kalah saing dengan di kondisi traffic seperti ini. Maka saran saya teman-teman, ketika teman-teman mau buka minimarket di area traffic, khususnya di jalan nasional atau jalan provinsi, yang perlu diperhatikan adalah supaya dapat pemukiman. Teman-teman bisa lihat sebelah saya, sebelah sini. Ya, persis di belakang saya ini ada gang, di mana di belakang toko ini sangat padat sekali pemukimannya, ya, sehingga ketika kita tidak mendapatkan pasar di traffic, kita masih ada pemukiman di belakang toko. Kemudian di depan sebelah sini teman-teman, kita bisa lihat di depan kita atau di belakang saya ini ada gang juga. Di situ juga sangat padat pemukimannya. Nggak jauh dari gang sebelah sini, kurang lebih sekitar 50 meter dari gang ini ada gang lagi yang padat juga pemukimannya. Dan teman-teman, kalau di sebelah sana pun itu juga ternyata padat juga gangnya. Ada beberapa gang yang banyak pemukiman di situ. Maka teman-teman, pesan yang saya sampaikan adalah ketika teman-teman membuka minimarket di jalan raya seperti ini, perhatikan kalau bisa toko kita berada di depan gang orang mau keluar, ya, sehingga kita tidak hanya dapat trafficnya, tapi kita juga dapat pemukimannya. Atau kita tidak hanya dapat pemukimannya, tapi juga dapat trafficnya juga. Nah, setelah teman-teman punya gambaran lokasi seperti ini, ya, tinggal kita fokuskan di desain bangunannya. Nah, kalau kita bicara desain bangunan, teman-teman harus perhatikan kalau di traffic jalan nasional, mana mobil-mobil besar lewat, area parkir wajib diperhatikan. Luas toko juga wajib diperhatikan. Jadi dulu toko ini sebelum dibuka atau sebelum dibangun, sempat konsultasi dengan kami kira-kira berapa luas toko yang akan kita buat dan area parkirnya berapa. Maka kemarin kita berikan solusi, karena jalan ini adalah jalan traffic dan jalan nasional, maka kita sediakan lahan parkirnya itu dari bahu jalan sampai dengan ke area toko 12 meter. Sehingga orang mau parkir masuk itu sangat nyaman, ya. Setelah kita dapat area parkirnya, baru kita atur luas tokonya. Dan jangan lupa teman-teman, ketika halaman parkir kita luas, perlu adanya penerangan di halaman parkir supaya tetap terang. Dari luar lihat terang. Dan rencana teman-teman ya, di sebelah sana, sebelah kiri saya itu nanti rencana mau dibuat rest area, di mana tempat itu nanti akan dibangun warung makan yang bertujuan untuk memfasilitasi orang lewat, ya, ketika mau istirahat, mau makan, kita sudah sediakan tempat makannya dan minimarketnya. Sekarang kita masuk ke dalam toko yang kita bangun, karena rencana ini nanti mau dibuat rest, ya, termasuk buat tempat istirahat orang-orang yang sedang berpergian. Maka space dari teras di dalam ini kita buatkan kurang lebih 2,5 meter, sehingga ketika ada orang istirahat nanti kita berikan kursi ini. Ini kursinya kurang, nanti kita tambahin lagi, ya, di sebelah sini, ya. Kita masuk ke dalam teman-teman, ya. Ketika kita masuk ke dalam, teman-teman perhatikan bangunannya, ya. Ini coba lihat kita atapnya, ya, ketinggiannya. Karena kita pakai full AC, maka plafonnya kita buatkan dari lantai ke atas itu di 2,8. Supaya apa? Supaya penerangannya lebih maksimal dan suhu AC-nya juga lebih maksimal. Ya. Ini perlu kita sampaikan, kemarin baru saja kita grand opening dan Masya Allah luar biasa ramainya, ya. Sampai snacknya kosong semua. Ini yang perlu jadi perhatian untuk toko-toko lokal, stok itu sangat penting sekali untuk diperhatikan.
Ya, jangan lama-lama, kalau bisa segera mungkin nih ditambahin stoknya, diperhatikan. Karena omset kita itu bergantung dengan apa yang kita jual. Kalau semakin nggak ada stoknya, ya omset kita mustahil akan bisa naik. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita bicara tentang lemari pendingin. Ini kenapa kita berikan atau kita display lemari pendinginnya di paling belakang, karena ini adalah area-area traffic. Ya, 50 traffic, 50 pemukiman. Maka lemari pendingin kita taruh di belakang supaya harapannya apa? Ketika orang lewat, mohon maaf saya ulang. Kenapa lemari pendingin kita taruh di belakang? Karena ini area traffic. Saya ketika berpergian luar kota, luar pulau, pasti yang saya cari ketika saya mampir ke minimarket adalah satu, ya toilet. Yang kedua, ketika saya ke toilet pasti beli minum. Yang ketiga, pasti beli snack. Yang keempat, bisa jadi beli rokok. Yang kelima, bisa jadi beli tisu. Maka target market daripada traffic itu adalah pasti minuman. Sehingga kenapa minuman kita taruh di paling belakang? Harapannya orang masuk itu melewati lorong-lorong yang ada di depan. Karena lemari pendingin ada di paling belakang. Sehingga harapannya apa? Marketing atau strategi marketingnya dapat jalan. Konsumen ngambil minuman, ambil juga item-item yang lain, snack-snack yang lain, atau makanan-makanan yang lain. Ya kurang lebihnya seperti ini. Karena ini kondisinya di traffic. Ya. Kalau kita bicara desain atau konsep displaynya, ya, maka di sebelah sini kita kasih snack, di sebelah sini kita kasih snack. Lanjut di sebelah sini, teman-teman, ini ada biskuit. Kenapa snack biskuit kita berikan banyak? Karena traffic, ya. Traffic, orang lewat pasti carinya makanan, minuman, rokok, tisu, dan lain sebagainya. Kita kasih 2 rak ini untuk snack dan biskuit. Dan termasuk target market kita adalah pemukiman di belakang, pemukiman di depan, samping, kanan, kiri. Karena banyak gang di situ ya, dan alhamdulillah kompetitor belum ada. Maka untuk sembako kita kasih rak yang hampir sama dengan minuman juga. Di sini ada instan, ini kebutuhan sembako, ini minyak goreng, kebutuhan sembako juga ya. Di sebelah sini ini ada kopi, ya kopi, teh, gula, susu menjadi kebutuhan pokok juga. Nah, ini karena ini traffic juga buat target market traffic, perlu adanya softtek, tisu, kita perbanyak di situ. Ini juga nanti target marketnya ke pemukiman, ini juga target marketnya ke pemukiman ya. Di sini home care, ini juga target marketnya ke pemukiman. Popok, target marketnya ke pemukiman. Dan di sini baby food ya, baby food, susu-susu ini juga target marketnya ke pemukiman. Ini juga sama baby care, kita dekatkan dengan popok, target marketnya pemukiman. Jadi pentingnya kita buatkan planogram sebelum kita membuka minimarket. Pentingnya kita riset dahulu sebelum kita menentukan barang apa yang kita jual, supaya toko kita lebih baik. Apa yang kita jual menyesuaikan dengan hasil survei atau hasil riset di area sekitar toko. Apakah target market kita traffic atau target market kita adalah pemukiman? Pentingnya di situ kita membuatkan planogram setelah kita tahu target market kita. Mie instan, sembako mau berapa persen, minuman mau berapa persen, snack berapa persen, popok, lampu, ATK dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai pelengkap saja. Maka pesan saya teman-teman, ketika membuat usaha, pahami dulu pasarnya. Setelah kita paham pasarnya, baru kita buatkan programnya, kita tentukan sembako mau berapa rak, snack berapa rak, minuman berapa rak, menyesuaikan dengan target market kita. Jadi nggak asal nanti, khawatirnya nanti ya kita nggak tahu ilmunya, yang penting barang penuh semua, tapi tidak sesuai target market, itu yang berbahaya. Khawatirnya barang yang kita jual tidak sesuai apa yang menjadi permintaan daripada orang sekitar toko. Kembali ke lokasi teman-teman, jadi ini menjadi salah satu toko contoh yang menjadi salah satu contoh toko yang lokasinya bagus. Saran saya ketika teman-teman membuka di jalan besar atau jalan nasional, perhatikan pemukimannya. Jangan kita percaya diri hanya berharap dengan traffic orang lewat. Brand minimarket nasional itu sudah sangat luar biasa di kalangan masyarakat Indonesia. Saya pun ketika luar kota, luar pulau, pasti nyarinya toko nasional, yang sudah pasti karena brandnya sudah jelas ya. Maka ketika teman-teman membuat minimarket di jalan nasional, pahami kita harus sadar diri toko kita belum banyak dikenal masyarakat sekitar ataupun masyarakat luar dari daerah kita. Maka jangan terlalu berharap banyak dengan orang lewat untuk berhenti, kecuali luar pulau yang memang di daerah-daerah tertentu minimarket nasional belum terlalu banyak dikenal orang. Tapi kalau di daerah Jawa ya, yang atau di luar pulau yang memang sudah marak minimarket nasional, perlu diperhatikan pemukimannya. Harus ada target pemukiman. Dan salah satu contohnya ya di jalan ini atau di toko ini. Kita buka toko, sampingnya ada gang, di belakang gang atau di belakang toko itu padat sekali penduduknya. Paling enggak seandainya kita nggak dapat traffic, kita dapat dari pemukiman ya. Kurang lebih seperti itu. Perhatikan benar-benar
lokasi di Jalan Nasional. Hati-hati ya teman-teman, minimal ini gambaran toko ini bisa menjadi referensi teman-teman ketika mau buat minimarket. Harus benar-benar dipastikan dulu lokasinya di toko. Kita jangan berpikir kalau di jalan raya pasti ramai, belum tentu ya, belum tentu ramai kalau misalkan kita nggak ada pemukimannya. Jadi saran saya, silakan buka di jalan raya, jalan nasional, tapi perhatikan di area sekitar toko. Adakah pemukimannya? Seberapa banyak? 3.000 kakak adakah? 4.000 kakak adakah? Ya, ketika memang kakaknya atau kependudukannya masuk kriteria atau masuk spesifikasi, silahkan teman-teman boleh buka di area traffic atau jalan nasional atau jalan provinsi ya, kurang lebih seperti itu. Ini konsep toko yang kita desain, kita konsep di toko di jalan nasional, dan sekaligus ada pemukiman yang bagus di area sekitar toko. Kurang lebih seperti itu. Minimal sekali lagi buat gambaran teman-teman ya. Setelah kita nemu lokasi yang bagus, jangan lupa perhatikan desain bangunannya, area parkirnya, dalam tokonya, displaynya, barang yang kita sediakan. Ya, sudah berapa kali saya membahas tentang lokasi. Kenapa saya berkali-kali membahas lokasi? Ini minimal menjadi, dan berharap apa yang saya sampaikan berulang-ulang ini bisa melekat masuk ke teman-teman, dan harapannya teman-teman bisa ngambil keputusan sesuai dengan keyakinan teman-teman semua ya. Tapi gitu, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya. Mohon maaf atas kekurangan kami. Tidak saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this